Di awal cerita kita diperkenalkan dengan Dongi, seorang anak laki-laki dari keluarga kaya yang sedang bersekolah. Saat sedang makan siang, Huan dan teman-temannya menghampirinya. Mereka mengejeknya dan menambahkan sisa makanan mereka ke piring Dongi, memaksanya untuk menghabiskan semuanya karena dia tidak punya teman yang bisa membelanya. Dongi, yang tidak memiliki siapapun untuk mendukungnya, terpaksa menuruti perintah mereka. Sambil makan, dia ditertawakan. Di tempat lain, terlihat Jiu sedang bersuah foto dan mengunggahnya ke Instagram. Namun foto-fotonya tidak mendapat banyak perhatian. Huan kemudian menyarankan bahwa jika Jihu ingin lebih banyak like, dia harus mengunggah foto bersama seseorang yang disukainya. Alih-alih begitu, Jihu malah mengunggah foto bersama Dongi dengan keterangan yang sesuai. Dalam hitungan detik, unggahan itu mendapat banyak sekali respons positif. Ketika kemudian bertemu temannya, Jihu bercerita bahwa unggahannya viral. Sementara itu, karena Dongi kini menjadi populer, murid-murid mulai berebut ingin berfoto dengannya. Melihat hal ini, Huan dan kelompoknya merasa kesal dan kembali mengancam Dongi. Beberapa waktu kemudian, Jihu membuka lokernya dan menemukan sebuah amplop berisi uang. Hadiah ucapan terima kasih dari Dongi. Setelah itu, Jihu menghadiri sebuah pesta sekolah yang dipenuhi teman-teman sekelasnya. Acara utama pesta itu menampilkan seorang cowok tampan bernama Subin, yang dikenal sebagai cowok paling menarik di sekolah. Semua cewek terpesona olehnya. Di antara para tamu ada Iwan, seorang gadis dengan lidah tajam. Selama pesta berlangsung, Jihu menghampiri sahabatnya, Jian, yang jago menari. Hadir pula Hyuk, cowok yang menyukai Jan dan selalu bersikap baik padanya. Jian mendorong Hyuk untuk mengungkapkan perasaannya, terlebih karena ini tahun terakhir mereka di sekolah. Jian berencana mengungkapkan perasaannya sendiri saat wisuda nanti. Namun, Jiu sama sekali tidak tertarik dengan obrolan mereka. Dia hanya fokus memikirkan bagaimana caranya menjadi lebih populer. Ketika Jan bertanya bagaimana kemampuan menarinya, Jihu menjawab bahwa dia tidak terlalu jago, tapi menyebutkan bahwa ayahnya dulu seorang seniman yang cukup sukses. Setelah pertunjukan mereka selesai, guru membubarkan mereka. Tak lama kemudian, Subin bertemu Jian dan memuji kecantikannya. Jian langsung menyukainya, tetapi pergi tanpa berkata banyak. Ketika dia bercerita pada teman-temannya tentang kejadian itu, salah satu gadis mengungkapkan bahwa dia sudah mengenal Subin lebih dari 10 tahun. Mereka berteman dekat namun tidak pernah berpacaran. Gadis itu mengakui bahwa saat akhirnya dia ingin mengungkapkan perasaannya, Subin merusak momen tersebut hingga dia kehilangan kesempatannya. Sementara itu, Subin memberikan es krim pada si cewek populer di kelas dan mengobrol hangat dengannya. Dari percakapan itu, gadis tersebut merasa bahwa Subin menyukainya. Dengan memberanikan diri, dia mengungkapkan perasaannya pada Subin. Tetapi Subin mengatakan dia belum siap untuk menjalin hubungan. Gadis itu sangat terluka dan memikirkannya semalaman. Keesokan harinya, ketika teman-temannya bertanya tentang Subin, dia mengaku tidak akan berurusan lagi dengannya. Mendengar hal ini, Jihu mulai bersolek karena dia memang suka mempercantik diri. Ketika ditanya soal hal itu, Iwan berkata bahwa dia tidak suka dandan atau pergi ke gym. Anehnya, ketika dia kemudian masuk ke toilet dengan dandanan lengkap, dia bertemu Jian. Jian mengatakan senang melihatnya mulai memperhatikan penampilan dan mendorongnya untuk tidak malu merawat diri, serta tetap tampil menarik. Jian lalu pergi, meninggalkan Iwan dengan perasaan canggung. Kemudian, saat membuka Instagram, Iwan melihat foto yang diambil teman-temannya tanpa mengikut sertakan dirinya. Dia juga melihat foto Subin bersama Jian. Hal ini membuatnya marah, merasa seolah-olah gadis itu telah merebut segalanya darinya. Keesokan harinya, Jihu menerima pesan dari Subin yang mengajaknya bertemu di taman. Jihu sangat senang, mengira Subin menyukainya dan bersiap-siap dengan penuh semangat. Ketika mereka bertemu, setelah berjalan-jalan dan momen hening, Subin mengatakan dia ingin berteman dengan Jihu. Dia tidak menegaskan status hubungan mereka, tetapi mengaku menyukai Jihu. Ketika Jihu bertanya apakah dia mencintainya, Subin tidak menjawab.
yang membuat Jihu kembali patah hati. Malam itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan Subin dan apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya, ketika mereka bertemu lagi, Subin berpakaian rapi dan bersikap sangat baik. Jihu mengira Subin menyukainya. Namun, saat mereka sedang mengobrol, Subin melihat Iwan dan memanggilnya, mengatakan dia ingin bicara dengannya sepulang sekolah. Di tempat lain, Kuman diam-diam memperhatikan Jan dari kejauhan. Jelas jatuh cinta padanya dan terus memikirkannya. Kuman kemudian duduk bersama Jihu yang berkata padanya, "Apakah kita memang tidak ditakdirkan untuk bahagia? Semua orang yang aku cintai selalu berakhir menyakitiku." Pada saat itu, salah satu murid datang membawa kabar penting. Dongi kini menjadi terkenal setelah foto itu viral. Dia memasuki kelas dengan penuh percaya diri dan murid-murid mengerumuninya untuk berfoto karena dia kini seperti selebriti. Teman-teman Jihu meninggalkannya untuk ikut berfoto dengan Dongi, tapi Jihu hanya menatap Subin yang sedang tertawa dan mengobrol akrab dengan Iwan. Setelah kelas usai, Jihu pergi ke toilet untuk berbicara dengan Iwan yang sedang berdandan. Dia membantu Iwan memakai riasan dan Iwan berterima kasih dengan tulus. Jihu tidak mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan dan hanya pergi begitu saja. Sementara itu, sepulang sekolah, Dongi bertemu dengan temannya, seorang pertas bernama Kuman, dan memberitahunya bahwa segalanya telah berubah sejak dia menjadi terkenal. Kuman memperingatkannya agar berhati-hati. Dongi lalu menegaskan bahwa dia tidak ingin rahasianya sampai diketahui orang lain, sambil menambahkan, "Kalau kamu membocorkan rahasiaku ke siapapun, aku akan membunuhmu." Keesokan harinya sepulang sekolah, Jihu mengikuti temannya ke kantin. Sesampainya di sana, mereka mendapati Subin sudah ada di sana. Mereka mengira Subin datang untuk menemui Jihu. Namun tepat saat itu, Iwan juga muncul. Saat itulah Jian menyadari mungkin ada sesuatu yang terjadi antara Subin dan Iwan. Ketika dia menanyakan hal itu kepada Subin, Subin menyuruhnya untuk tidak ikut campur, dan Jian pergi dengan hati terluka. Tak lama setelah itu, Subin menemui Jihu secara pribadi dan mengaku bahwa dia telah lama mencarinya. Namun Jihu menantangnya, "Pilih antara aku atau dia." Tanpa ragu, Subin memilih Iwan dan pergi begitu saja. Tetapi Jihu mengejarnya dan berkata bahwa jika dia bisa meninggalkannya semudah itu, berarti dirinya memang tidak berharga bagi Subin sejak awal. Subin hanya menjawab bahwa dia bebas membuat pilihannya sendiri dan telah memilih Iwan. Sementara itu, Dongi dan teman-temannya bertemu dengan seorang CEO perusahaan untuk mengajukan sebuah ide bisnis. Dongi dengan penuh semangat mengatakan dia ingin menangani bagian periklanan untuk perusahaan itu dan berjanji akan melakukan apa saja demi kesuksesan perusahaan tersebut. Meski sang CEO mengagumi keberaniannya, dia tidak menawarkan pekerjaan pada Dongi. Di tempat lain, Kuman sedang duduk di depan komputernya seperti biasa ketika temannya memberitahu bahwa video memalukan tentang dirinya telah viral di media sosial. Kuman terkejut. Keesokan harinya, seluruh sekolah membicarakan hal itu dan murid-murid dibuat terkejut. Ketika Dongi kembali ke sekolah, dia dirundung dan diancam, diperingatkan bahwa jika dia bertingkah seperti selebriti lagi, dia akan dihajar. Jian yang melihat kejadian itu mencoba membantunya, tetapi Kuman muncul dan berkelahi dengan Shin, memperingatkannya bahwa jika dia berani mendekati temannya lagi, dia akan membunuhnya. Kuman juga membentak Jihu, menuduhnya telah menyeret temannya ke dalam masalah ini demi uang. Kuman lalu mencoba membawa pergi temannya, tetapi Dongi menolak dan mengakui bahwa dialah yang menyebabkan semua masalah ini. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang menyuruh gadis itu mengunggah foto ke media sosial, semua karena dia ingin menjadi terkenal. Dia meminta maaf kepada Jihu sebelum pergi. Tepat sebelum dia pergi, seorang guru datang dan bertanya apakah ada yang bermasalah, tapi tidak ada yang bersuara. Malam itu, Subin pulang ke rumah dan mengenakan pakaian kebesaran. Di tempat lain, guru mulai menginterogasi Jihu dan Kuman karena mencurigai mereka berdua bertanggung jawab atas semua kekacauan di sekolah.
Jihu kemudian bertanya kepada guru apakah dia boleh ikut serta dalam pertunjukan bakat yang akan datang. Dia ingin menunjukkan kemampuannya pada Iwan dan Subin. Sepulang sekolah, sambil berjalan, Jihu mengetahui bahwa Kuman adalah seorang musisi berbakat. Dia mengajak Kuman untuk ikut serta dalam pertunjukan bakat, tetapi Kuman menolak karena dia benci tampil di depan umum. Jihu berusaha meyakinkannya, mengatakan bahwa jika Kuman ikut serta, dia akan berhasil. Namun jika Kuman menolak, dia akan gagal. Kuman tidak menjawab dan hanya berlalu pergi. 6 bulan kemudian, Iwan sedang menghabiskan waktu bersama seorang pria yang merupakan teman ayahnya. Dia pergi ke bar milik pria itu untuk belajar bermain piano. Saat berada di sana, dia melihat seseorang bermain piano dengan indah. Pamannya memberitahu bahwa cowok itu adalah murid dari sekolahnya. Saat itulah Iwan menyadari bahwa itu adalah Subin yang selama ini bersembunyi darinya. Keesokan harinya, Jan pergi ke taman untuk bersantai dan melihat Iwan membawa tas tangan yang sama dengan yang pernah ingin dibeli Jin secara online. Ternyata mereka berdua sudah pernah mengobrol soal tas itu secara daring sebelumnya. Saat mengobrol, Jin bilang dia tidak sanggup membeli tas itu dengan harga penuh, dan Iwan menawarkan untuk menanggung sisa biayanya. Saat itulah Jan mengetahui bahwa Iwan adalah gadis yang selama ini mengobrol dengannya secara daring. Meski hidup pas-pasan, Iwan menyukai barang-barang cantik dan selalu mencari cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena Jan sudah terbuka padanya, Iwan memberikan tas itu sebagai hadiah, menjelaskan bahwa dia hanya membeli barang mewah setahun sekali. Saat itulah menjadi jelas bahwa Iwan sebenarnya berasal dari keluarga kaya. Di tempat lain, pemilik bar mengetahui bahwa Subin telah berbohong soal statusnya sebagai murid SMA. Ternyata dia adalah mahasiswa universitas. Meski begitu, Subin berterima kasih karena telah diberi pekerjaan. Pria itu yang terkesan dengan kerja kerasnya mengatakan akan menaikkan gajinya mulai hari itu. Sementara itu, Jihu sedang mengetuk pintu rumah Kuman. Ketika Kuman membukanya, Jihu mengajaknya pergi ke sekolah bersama, tapi Kuman menolak. Setelah mengetuk selama 1 jam dan kehilangan harapan, Jihu pun pergi. Di sekolah, dia melihat Hyuk mengungkapkan perasaannya pada Jian, tetapi Jian tampak tidak tertarik. Pada saat yang sama, Subin banyak menghabiskan waktu bersama Iwan. Melihat hal itu, Jihu merasa sedih. Ketika Hyuk melihat sahabatnya diabaikan oleh cowok dari kelasnya, dia menjadi sangat marah. Namun Jian mengabaikan kecemburuannya. Kemudian, ketika Kuman membuka lokernya untuk pergi keluar, dia mendapati Jihu sudah masuk ke kamarnya. Melihat betapa berantakannya kamar itu, Jihu mendorongnya untuk membersihkannya. Kuman meminta bantuan Jihu, dan mereka pun mulai membersihkan bersama-sama. Setelahnya, mereka pergi keluar dan makan bersama. Jihu memanfaatkan momen itu untuk sekali lagi mengajak Kuman ikut pertunjukan bakat, tetapi Kuman mengabaikannya dan malah bermain dengan seekor anak anjing. Meski begitu, Jihu tidak menyerah dan terus mencoba meyakinkannya, namun dia tetap menolak. Keesokan harinya, ketika Jihu sedang menuju kelas, dia melihat Subin. Tanpa berbicara padanya, dia bersikap dingin dan mengabaikannya. Ketika mereka masuk kelas satu demi satu, Jian salah mengira mereka sudah berbaikan, tapi Jihu membantahnya. Kemudian, guru masuk dan mulai mencatat nama murid-murid yang ikut serta dalam pertunjukan bakat. Karena Kuman masih belum datang, Jihu terpaksa mendaftarkan dirinya sendiri. Subin terpilih sebagai pemain piano, tetapi dia mengumumkan akan tampil bersama Iwan. Semua orang terkejut, tapi Jihu justru merasa lega. Dia memang tidak ingin tampil bersama Subin. Setelah itu, semua murid menerima sebuah pesan. Itu adalah video lama Subin yang direkam Jihu ketika mereka masih berteman baik. Rekaman itu diambil di sebuah bar, dan ketika para murid melihatnya, Subin mengatakan itu kejadian di masa lalu. Namun, sebagian besar murid mengira masih ada sesuatu di antara dia dan Jihu. Kemudian, seseorang menemukan kembali foto-foto itu dan mengancam Subin. Jika dia tidak membela Jihu, rahasianya sendiri akan terbongkar.
Pada titik ini terungkap bahwa orang di balik semua ini tidak lain adalah Iwan. Ketika Subin mengetahuinya, dia menjadi sangat marah padanya. Iwan mengaku bahwa dia menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menekannya untuk membocorkan foto-foto tersebut. Sebelum Subin sempat berkata lebih banyak, guru datang mengingatkan mereka tentang batas waktu pendaftaran yang akan datang. Merasa malu dan patah semangat, Jihu segera meninggalkan kelas. Sementara itu, ketika Subin menyelidiki lebih dalam tindakan Iwan, dia menemukan bahwa Iwan sebenarnya sudah lama mengetahui rahasianya bahwa dia pernah bekerja di sebuah restoran. Iwan sudah mengambil foto-foto itu sejak dulu, berpura-pura tidak mengenalnya. Subin mengakui dia sudah berusaha menyembunyikan foto-foto itu, tetapi tetap saja bocor. Marah karena telah menyakiti Jihu akibat manipulasi Iwan, dia pun pergi begitu saja. Kemudian, Subin melakukan panggilan telepon dan terungkap bahwa dia sedang mengalami tekanan finansial. Karena itu, dia terpaksa bekerja paruh waktu sambil kuliah. Ketika Iwan mendekatinya lagi, dia menawarkan bantuan untuk meringankan beban Subin. Meski Subin tidak langsung merespons, akhirnya dia menerima bantuan itu. Meski begitu, dia masih mengingat bagaimana dulu ketika dia mengungkapkan perasaannya pada Jihu. Jihu dengan kasar menolaknya, meninggalkan luka di hatinya. Keesokan harinya, mereka semua kembali ke kelas. Subin menatap Jihu, mempertimbangkan untuk meminta maaf. Tetapi Iwan menentang ide itu dan menghampirinya, mengaku bahwa gurunya sedang mencarinya dengan urusan mendesak. Beberapa saat kemudian, mereka mendapati sang guru tertidur, dan Iwan berbohong bahwa dia lupa soal janji mereka. Setelah itu, Subin mengirim pesan pada Jihu, mengajaknya bertemu sepulang sekolah. Saat itu, Jihu sedang bersama teman-temannya. Setelah percakapan mereka, Jihu pergi ke rumah Kuman dan memintanya membantu menggarap lagunya. Tetapi Kuman menolak karena mengaku tidak tertarik pada musik. Karena itu, Jihu mulai mengerjakan lagunya sendirian. Kuman, tersentuh oleh ketulusannya, mulai menyukai Jihu. Di tempat lain, Jan sedang menonton seorang cowok menari dan merasa tertarik padanya. Namun pacarnya sendiri datang dan melihat pandangannya menjadi cemburu. Mencoba mengesankan Jan, dia ikut menari, tapi gagal total dan malah ditertawakan semua orang. Kembali di kelas lain, Jihu kelelahan dan tertidur di atas meja setelah bekerja keras seharian. Kuman melihatnya tertidur dan mengagumi kecantikannya. Dia juga ikut berbaring tetapi tidak bisa tidur karena tekanan pikirannya sendiri. Ketika Jihu terbangun, dia melanjutkan pekerjaannya dan Kuman akhirnya setuju untuk membantunya menggarap lagu tersebut. Sementara itu, Subin sedang berlatih musik dengan Iwan di sampingnya. Pada suatu momen, Iwan mengungkapkan perasaannya, tetapi Subin tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia memintanya untuk pergi. Iwan yang terluka mengatakan sebaiknya mereka pergi bersama, tetapi Subin menolak. Kemudian, Jihu kembali mengajak Kuman untuk ikut serta dalam pertunjukan itu. Meski ragu, Kuman memuji suaranya, menyebutnya indah, tetapi tetap tidak memberikan jawaban pasti, dan Jihu pun pergi. Di tempat lain, Subin menunggu di kelas untuk Jihu. Tetapi yang datang malah Jiun, yang memberitahunya bahwa Shin telah mengirim pesan ke semua orang untuk membatalkan sekolah. Pada saat itu, terungkap bahwa Subin takut menghadapi Jihu lagi karena dia pernah menyakitinya begitu dalam di masa lalu. Kemudian, Subin bertemu Jihu yang sedang bersama Shen. Subin memberitahunya bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya karena dongi dan kini membutuhkan bantuan Jihu untuk menjadi terkenal mengingat popularitasnya. Tapi Jihu menolak dan menyarankannya untuk meminta maaf pada dongi. Dia berjanji jika dongi memaafkannya, dia akan melakukan apa saja untuk membantunya. Setelah itu, Jihu bertemu dengan Subin. Meski hubungan mereka masih rapuh, dia bertanya bagaimana keadaannya. Subin meminta maaf dengan tulus dan mereka pun berbaikan. Mereka bahkan bermain bersama setelahnya. Namun Subin, yang masih diliputi rasa bersalah, tidak bisa membawa dirinya untuk menceritakan semuanya pada Jihu. Meski begitu, Jihu bahagia bisa terhubung kembali dan mengatakan padanya untuk melupakan semua yang pernah dia lakukan untuknya di masa lalu. Subin kembali meminta maaf. Saat mereka sedang mengobrol,
Tiba-tiba dia menerima telepon dari kepala sekolah yang memintanya datang segera. Dia pun pergi tergesa-gesa. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat CEO sebuah perusahaan musik ada di sana. Mereka ingin bekerja sama dengan Subin. Namun, karena merasa kewalahan, Subin buru-buru meninggalkan pertemuan itu dan duduk sendirian di pinggir jalan, hancur, mengabaikan setiap panggilan yang masuk. Akhirnya, Jihu menelepon, tapi yang mengangkat justru Iwan, yang memberitahunya bahwa Subin sedang bersamanya dan memintanya untuk tidak pernah menelepon lagi. Jihu terkejut dan terluka, tidak mengerti apa yang telah terjadi pada Subin. Tak lama kemudian, Kuman menelepon Jihu dan mengatakan dia sudah siap bekerja sama dengannya, meski dia akan sedikit terlambat. Kembali ke kejadian sebelumnya antara Iwan dan Subin, terungkap bahwa mereka berdua telah saling mencintai sejak lama. Iwan telah mengetahui sejak awal bahwa Subin adalah seorang mahasiswa universitas, itulah sebabnya dia menyimpan rahasia itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Iwan pindah ke sekolah itu, Jihu menyambutnya dengan hangat dan cepat menjadikannya teman dekat. Begitulah cara Iwan juga mengenal Subin. Dan sejak saat itu dia selalu menyukainya. Kemudian, ketika Jihu membuka lokernya, dia melihat sepucuk surat diselipkan di dalamnya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia sering menerima surat tanpa nama. Namun, karena cerdas, Jian yang berada di kelas yang sama langsung menyadari siapa penulis surat itu. Jian mendekati Jihu dengan niat untuk membantunya. Keduanya akhirnya berteman, meski Iwan selalu merasa tidak nyaman berada di dekat Jihu, karena dia lebih populer. Semua orang mengira Jihu hanyalah gadis pendiam dan tidak berbahaya berdasarkan penampilannya. Ketika sekolah bersiap mengadakan pertunjukan bakat, setiap murid diharapkan menampilkan sebuah keahlian untuk berkompetisi. Mengingat popularitas Jihu, semua murid meminta agar dia bernyanyi untuk mereka. Sementara itu, sekelompok cowok terlihat menggunakan laptop untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka dikenal karena kerap merusak reputasi murid lain. Selama pertunjukan Jihu berlangsung, suaranya diubah di tengah lagu dan seluruh penonton menertawakannya. Pada saat yang sama, sebuah foto tidak senonoh seorang gadis muncul di layar proyektor. Menjadi jelas bahwa para peretas ini telah membobol laptop guru untuk membuat kekacauan. Subin bergegas ke lokasi kejadian dan segera mematikan laptop tersebut. Jihu patah butuk hati. Harapannya hancur. Malam itu di rumah Kuman dia mencoba bernyanyi lagi, tetapi pikirannya kacau. Melihat hal itu, Kuman dengan lembut mendorongnya untuk bernyanyi dengan penuh perasaan dan fokus. Jihu menuruti saran itu dan berlatih semalaman. Keesokan harinya, Jian menampilkan tarian di hadapan juri pertunjukan bakat, membuat semua orang terkesan. Seorang guru kemudian memanggilnya ke ruang guru dan memberitahunya bahwa dia memenangkan kompetisi dan mendapatkan beasiswa ke Universitas Nasional di Seoul. Jian sangat gembira, tetapi guru itu mengingatkannya bahwa kesuksesannya datang dari kerja kerasnya sendiri. Kemudian, ketika Jian membagikan kabar itu pada teman-temannya, Iwan menjadi cemburu. Iwan menuduh Jian telah menyuap juri untuk menang. Hal ini sangat menyakiti hati Jian yang mengatakan bahwa semuanya diraih lewat usahanya sendiri. Iwan kemudian menghina Jian, menyebutnya gadis miskin dan membanggakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya dan bisa membeli kemenangan jika dia mau. Marah, Jian membalas, "Kamu itu bodoh dan tidak punya nilai sama sekali," lalu pergi. Setelahnya, Iwan meminta Jihu untuk bicara empat mata sepulang sekolah. Selama percakapan mereka, Jihu mengonfrontasi Iwan soal kejadian di pertunjukan bakat. Iwan melepas topeng kepolosannya dan mengakui bahwa dia yang mendalangi semuanya. Dia menyuruh Jihu untuk menjauhi Subin, mengklaim bahwa dia sudah lama mencintainya. Jihu marah mendengar hal itu, menjawab bahwa dia akan tetap berbicara dengan Subin sesuka hatinya, semata untuk membalas Iwan. Di tempat lain, Jian sedang bersama Hyuk, yang memutuskan untuk menunjukkan bakatnya demi mengesankan Jin. Ini pertama kalinya Jian benar-benar terkesan pada seorang cowok. Malam itu, Iwan meminta uang pada ayahnya, tapi ayahnya mengabaikannya dengan alasan terlalu sibuk. Beberapa hari kemudian, hari kompetisi pun tiba. Semua orang sudah bersiap menunjukkan bakat mereka.
Jian menampilkan tarian indah yang memukau seluruh penonton. Kemudian giliran Jihu dan Kuman. Jihu gugup, masih terguncang oleh rasa malu sebelumnya. Tapi Kuman menenangkannya dengan menyuruhnya untuk hanya melihat ke arahnya dan mengabaikan penonton. Jihu mulai bernyanyi dengan suara indah, memikat hati para penonton. Namun di tengah lagu, mikrofonnya bermasalah. Ternyata seseorang telah mengutak-atik mikrofon itu dan Iwan telah membayar mereka untuk melakukannya. Subin turun tangan, membongkar alat yang telah disabotase itu dan mengungkap rencana jahat Iwan di depan semua orang. Kini, semua orang melihat siapa Iwan sebenarnya. Subin menyatakan bahwa Iwan tidak layak mendapatkan pertemanan. Setelah itu, Kuman menghampiri Jihu, bertanya apakah dia ingin meninggalkan acara itu. Tapi Jihu justru menemui Subin terlebih dahulu dan berterima kasih padanya karena telah mengungkap kebenaran. Jihu juga mengatakan padanya bahwa dia orang baik. Kemudian dia pergi sambil tersenyum. Sementara itu, Hyuk menampilkan lawakan langsung yang mengesankan semua orang. Setelahnya, teman-temannya menawarinya minuman, tapi dia menolak, mengatakan dia tidak minum alkohol. Dia memilih minuman biasa saja, tapi ternyata minuman itu telah dicampur obat. Jian menyaksikan dan menikmati penampilannya, tapi kemudian mendengar orang-orang berkata bahwa dia mabuk dan sedang direkam. Teman-temannya sendiri ternyata telah mencampur obat ke minumannya dan merekamnya untuk mempermalukannya. Jian tiba tepat pada waktunya, mulai merekam mereka balik dan membuat mereka ketakutan lalu kabur. Hyuk berterima kasih pada Jian karena telah membelanya. Di tempat lain, Jihu baru saja selesai kelas dan sedang dalam perjalanan pulang ketika Kuman menyusulnya. Kuman memberitahunya bahwa Jihu telah mengubah hidupnya, bahwa dia benar-benar menyukainya. Dan meski dia tidak memaksa, dia berharap Jihu mau memikirkan perasaannya. Kemudian dia bercanda untuk mencairkan suasana. Subin melihat kejadian itu dan merasa patah semangat. Kemudian dia menelepon Iwan dan mengajaknya bertemu. Ketika mereka bertemu, dia mengatakan bahwa dia sudah muak dengan ancaman dan manipulasinya. Dia berkata jika Iwan membocorkan video-video yang dia miliki tentang dirinya, itu tidak akan mengubah keputusannya. Dia tidak ingin menjalin hubungan apapun lagi dengan Iwan. Lalu dia pergi begitu saja. Keesokan harinya Subin tidak masuk sekolah. Sebaliknya, dia pergi ke taman untuk menenangkan pikirannya. Di sana dia menelepon Jihu dan mengajaknya bertemu. Setelah beberapa saat mereka bertemu, Subin menceritakan segalanya tentang hidupnya pada Jihu. Bagaimana Iwan selalu memanfaatkan situasinya, terlebih karena dialah yang membiayai uang sekolahnya. Tapi aku sudah memutuskan untuk menjauh darinya sekarang, katanya, karena dia yang membuatmu membenciku. Selama seminggu penuh setelah itu, Jihu tidak bisa berhenti memikirkan semua yang dikatakan Subin. Akhirnya dia menelepon. Setelah itu Jihu makan siang bersama Kuman, sementara Iwan sama sekali tidak keluar rumah. Semua murid kini tahu watak asli Iwan. Bahkan teman-temannya sendiri mulai menjauhinya, dan ketika dia mencoba mengajak mereka bicara, mereka mengabaikannya. Iwan sangat marah. Keesokan harinya, hasil pertunjukan bakat diumumkan. Jian menang. Hyuk memanfaatkan kesempatan itu mengungkapkan perasaannya pada Jian. Keesokan harinya, ketika Iwan kembali ke sekolah, dia berpura-pura semuanya baik-baik saja, bersikap sangat ramah pada semua orang, dan membagikan hadiah. Tapi Jian yang menyadari hal itu langsung melihat kepalsuannya. Ketika mereka berbicara, Iwan mengucapkan selamat pada Jian sambil tersenyum. Tapi Jian menjawab, "Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu orang yang mengerikan." Iwan membentak, "Aku kaya. Kalau aku mau, aku bisa membelimu." Tapi Jian menjawab dengan tenang, "Kamu itu bodoh. Kamu selalu membanggakan uang ayahmu, tapi kamu tidak punya bakat sendiri. Kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Sebanyak apapun kamu menghabiskan uang, kamu tidak akan pernah bisa menyamai levelku." Iwan yang murka berteriak, "Kembalikan uang yang aku berikan padamu." Jian tertawa, "Aku tidak pernah memintanya darimu. Kamu yang memberikannya. Aku tidak berutang apapun padamu." Marah, Iwan menyerangnya.
Jihu pun harus turun tangan melerai perkelahian itu. Kemudian dia berbalik ke arah Iwan dan berkata, "Kalau kamu ingin mengendalikan orang di kelas ini, pergi saja berdiri sendirian di ruangan kosong. Tidak ada yang menghormatimu di sini. Keangkuhan dan kecemburuanmu sedang menghancurkan hidupmu sendiri." Lalu dia pergi. Setelahnya Jihu bertemu dengan Kuman. Meski dia masih memikirkan Subin, Kuman menceritakan sesuatu yang selama ini mengganggunya. Dia mengungkapkan bahwa suatu waktu ketika dia datang ke rumah Jihu untuk mencarinya, dia bertemu Subin dan memintanya untuk menjauh, mengingat cara Subin memperlakukan Jihu di masa lalu. Tapi Kuman melanjutkan, "Dia bilang padaku bahwa kalian berdua saling mencintai. Dan kalau suatu saat aku punya kesempatan untuk memenangkan hatimu, dia berjanji tidak akan pernah menyakitimu." Lalu dia diam-diam pergi. Selanjutnya, Jihu terlihat sedang membuka lokernya ketika Shin menghampirinya dan bertanya apakah dia bersedia mengunggah foto dirinya di Instagram supaya dia bisa mendapatkan sedikit ketenaran. Ketika Jihu menolak, Shin menunjukkan padanya sebuah video para cowok yang telah menyabotase pertunjukannya. Saat itulah Jihu mengetahui kebenarannya. Shin adalah pemimpin kelompok itu, dan Iwan telah membayar mereka untuk merusak pertunjukannya. Jihu tetap mengambil foto Shin dan mengunggahnya. Dan secara ironis, begitulah caranya Shin akhirnya menjadi populer. Tanpa sepengetahuan para cowok itu, Shin diam-diam merekam mereka saat sedang merencanakan aksi jahat terhadap Jihu. Dia melakukan itu untuk pada akhirnya mengungkap sifat asli kelompok tersebut. Setelah semua ini, Jihu pergi. Ketika tahun ajaran berakhir, Jihu mulai melakukan siaran langsung setiap hari, bernyanyi untuk para penggemarnya yang terus bertambah. Dia menjadi cukup populer. Pada saat yang sama, Kuman terus mengejar karir musiknya. Suatu hari, saat siaran langsung, para penggemarnya memintanya mengadakan konser tatap muka, dan dia dengan senang hati menyetujuinya. Karena dia mulai bosan dengan pertunjukan daring, dia lebih suka bertemu mereka secara langsung. Ketika hari konser tiba, Kuman memainkan musik sementara Jihu tampil dengan indah di atas panggung. Kuman terpesona oleh suaranya. Suben juga ada di sana diam-diam menyaksikan dari kerumunan penonton, mengikutinya kemanapun dia pergi, tapi selalu menjaga jarak. Selama minggu terakhir sekolah, Jihu membuka lokernya dan menemukan sepucuk surat. Surat itu dari Subin. Di dalamnya dia menulis bahwa bahkan setelah 6 bulan berpisah, dia tidak pernah berhenti memikirkannya. "Aku berharap kamu memiliki masa depan yang cerah dan indah." Begitu akhir suratnya. Setelah upacara kelulusan, Jihu dan Subin bertemu kembali tanpa disangka. Dan begitulah, setelah semua yang telah mereka lalui, keduanya akhirnya bersatu kembali. Meski melewati berbagai rintangan, gosip, dan pengkhianatan, cinta sejati akhirnya menemukan jalannya.